Shalom. Shalom anak-anak. Wah, pasti anak-anak udah siap nih untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu saya percaya kalau anak-anak udah keren-keren, udah cakep-cakep, pokoknya udah siap deh untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, lalu saya mau ajak anak-anak untuk sama-sama berdoa yuk kepada Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan telah memanggil kami untuk beribadah kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah menjawab panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau memujimu, menyembahmu, bahkan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati agar ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita bersyukur ya karena Tuhan sudah memanggil kita untuk beribadah kepada-Nya. Tuhan telah memberikan kita kesempatan satu kali lagi untuk sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Dia. Nah, karena kita bersyukur, maka Lalu saya mau ajak kita sama-sama nyanyikan pujian yuk. Kita nyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Yuk kita sama-sama berdiri. Kita angkat pujian dengan semangat, kita bertepuk tangan, kita memuji Dia. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Kita nyanyikan pujiannya dengan lebih semangat lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Kita beri tepuk tangan yuk untuk Tuhan kita. Yes. Anak-anak, masih semangat tidak untuk memuji Tuhan? Wah, kelihatannya masih semangat ya. Yuk kita angkat pujian yang selanjutnya. Happy ya ya ya. Dengan sikap masih berdiri, kita naikkan pujian ini ya dengan semangat yang sama. Yuk.
siap, kita masuk ke tepuk tangan. Ya, 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 ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, ya, ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, 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 ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, 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 ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak dipersilakan duduk ya. Nah, anak-anak udah siap belum untuk mendengar firman Tuhan? Udah siap Alkitabnya, udah siap buku tulisnya, dan juga udah siap alat tulisnya ya. Nah, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, Lause Elsen mau ajak kita sama-sama untuk menyanyikan pujian ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Ya, anak-anak, selamat untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Wah, hari ini sudah hari Minggu ya semua adik-adik ya. Tidak terasa sudah 1 minggu berlalu. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan, cerita tentang Tuhan dan juga manusia. Begitu ya. Nah, karena kita sudah akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mulai, adik-adik sudah pada siap belum?
Sudah ya? Sudah duduk yang rapi? Sudah siapkan Alkitab? Oke? Oke, kalau semua sudah siap, kita akan mulai firman Tuhan di dalam doa ya. Lause akan pimpin di dalam doa, tapi adik-adik bisa ikuti ya di dalam hati. Oke? Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan, khususnya selama 1 minggu ini. Kami boleh belajar, bermain, dan merasakan berkat Tuhan yang lainnya setiap hari. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap telinga kami yang mendengar, berkati hati kami yang akan menerima firman Tuhan, agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ceritanya, Lause akan putar satu video. Jadi video ini adalah video tentang anak-anak yang mungkin seumuran dengan kalian atau mungkin masih di bawah kalian. Memangnya kenapa Lause sama anak-anak ini? Jadi anak-anak tersebut diuji sama gurunya. Menguji seperti apa sih Lause? Jadi gurunya itu kasih marshmallow. Adik-adik tahu marshmallow nggak ya? Tahu nggak? Tahu ya. Nah mungkin ada yang belum tahu, tapi nggak apa-apa. Marshmallow itu adalah seperti cemilan gitu ya, makanan yang biasa anak-anak makan, rasanya manis, lembut, fluffy begitu. Nah, jadi biasanya anak-anak suka marshmallow ya. Nah, jadi gurunya itu memberikan marshmallow satu kepada setiap anak. Lalu gurunya tinggalkan di dalam satu ruangan. Kalau anak tersebut berhasil menunggu kira-kira selama 1 menit gurunya kembali lagi dan tidak memakan marshmallow, guru tersebut akan memberikan 1 lagi marshmallow-nya. Tapi kalau mereka nggak berhasil, mereka belum tunggu 1 menit tapi udah langsung dimakan semuanya, berarti mereka nggak dapat apa-apa. Ya, jadi kita lihat kira-kira siapa yang berhasil mematuhi perintah dari gurunya. Apakah semua berhasil mematuhi atau tidak? Kita saksikan ya videonya adik-adik. Selamat menonton. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Halo, kembali lagi sama Lause. Gimana tadi? Udah tonton videonya ya? Bagus nggak videonya? Bagus? Oke, kalau bagus gimana? Kira-kira kalau adik-adik di posisi anak-anak tadi, adik-adik berhasil nggak ya mematuhi perintah dari guru itu? Nggak mau makan marshmallow-nya, ditunggu gurunya datang lagi? Bisa nggak? Bisa? Iya, tadi ada ya sedikit yang berhasil, ada juga yang nggak berhasil. Belum ditutup pintunya, sudah dimakan marshmallow-nya, ya kan? Iya. Nah, kira-kira apa sih hubungan video yang sudah Lause putar tadi dengan cerita atau firman Tuhan hari ini yang akan kita dengarkan? Kira-kira ada yang mau tebak nggak ya? Ada nggak? Oke, baiklah. Kalau begitu, hari ini kita akan mendengarkan tentang kebaikan Tuhan kepada manusia. Jadi cerita hari ini adalah tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap mencari manusia. Ya kan? Nah, sebelum kita lanjut, anak-anak masih ingat nggak ya khotbah minggu lalu? Masih ingat? Iya, jadi Allah menciptakan manusia dan segala isinya. Betul? Dengan sangat baik. Nah, sekarang bagaimana kehidupan manusia yang tinggal di taman itu, Lause? Apakah mereka bahagia? Apakah mereka sedih? Nah, kita akan dengarkan ceritanya hari ini ya. Dan sebelum kita lanjut, Lause akan tampilkan dulu. Nah, ini dia adik-adik. Lause sudah pergi ke Taman Eden ya. Lause mau ajak adik-adik semua ke Taman Eden dulu ya. Waktu itu di Taman Eden hanya ada 2 manusia, yaitu Adam dan Hawa ya. Mereka adalah manusia pertama. Mereka adalah nenek moyang kita yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, tapi hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa adik-adik. Tapi meskipun mereka jatuh dalam dosa, kita akan melihat bagaimana Tuhan berbelas kasih sama manusia. Ya, Tuhan masih mencari manusia meskipun mereka jatuh dalam dosa. Nah, kita mau lihat nenek moyang kita ini bagaimana mereka jatuh dan tidak taat begitu kepada perintah Tuhan. Nah, jadi judul firman Tuhan hari ini adalah Allah mencari manusia. Adik-adik boleh lihat firman-Nya dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Yuk, sekarang Lause boleh minta adik-adik buka dulu Alkitabnya ya. Oke? Oke. Kalau sudah dapat, kita lanjut ya adik-adik ya. Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Suatu hari adik-adik, ketika manusia sudah hidup dengan sangat baik nih di Taman Eden nih ya adik-adik ya. Mereka hidup dengan nyaman, semakin melihat keindahan Taman Eden, dan merasakan kebahagiaan setiap hari. Bagaimana mereka nggak bahagia? Adik-adik, mereka dekat sama Tuhan, mereka memiliki apa yang mereka butuhkan, mereka bisa makan, bisa tidur dengan nyenyak, lalu semua kebutuhan mereka terpenuhi, ya.
mereka berkuasa atas hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hewan dan tumbuh-tumbuhan pun hidup dengan tenang dan nyaman. Kan? Mereka hidup dengan damai. Jadi mereka itu ketika di Taman Eden, adik-adik mereka sangat bahagia. Ya. Nah, suatu hari ketika itu ya, ketika Adam dan Hawa hidup begitu indah, hidup begitu nyaman, ada satu oknum yang gak suka. Dia iri, adik-adik. Iri sama kehidupannya Adam sama Hawa. Kira-kira siapa ya yang iri itu? Ada yang mau coba tebak? Siapa? Wah, betul adik-adik. Yang iri itu adalah iblis, ya. Iblis ya mengubah sosoknya menjadi seekor ular. Dia ingin menggoda atau mencobai manusia supaya manusia ini tidak taat kepada Tuhan. Gimana caranya, Lause? Nah, karena iblis ini itu ingin menguasai bumi, karena Tuhan sudah kasih menguasai bumi ini kepada Adam dan Hawa, dia tidak rela, dia nggak suka, dia iri, dia menguasai bumi ini. Makanya dia mau mencobai manusia. Nah, tapi Tuhan sudah tahu semuanya, adik-adik. Tuhan memberikan satu perintah kepada manusia supaya mereka bisa tetap hidup, ya. Perintahnya apa, Lause? Ya, kenapa ya Allah itu memberikan perintah supaya manusia itu bisa menjadi orang yang taat? Ya, tadi masih ingat video tentang guru? Guru memberikan perintah, supaya lihat apakah anak itu taat kepada perintah gurunya apa tidak. Nah, sekarang Tuhan kasih perintah. Perintah itu adalah supaya manusia bisa hidup dengan baik dan nyaman. Jikalau manusia itu bisa memenuhi perintah Tuhan, maka mereka bisa hidup dengan baik, dengan indah, dengan damai. Ya, kira-kira apa sih perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu cuma satu, adik-adik, satu. Ya, Tuhan sudah kasih semuanya di Taman Eden. Makanan sudah ada, tidur boleh, ada tempat tidur, ada, mereka bisa tidur dengan nyenyak. Hewan dan tumbuh-tumbuhan juga ada, semua sudah ada. Tapi Tuhan cuma kasih satu perintah. Apa perintahnya? Ada yang mau share kira-kira yang pernah dengar cerita ini? Apa perintahnya? Benar, perintahnya adalah bahwa manusia tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Nih, salah ya, Lause ya. Nih, yang ada di tengah-tengah Taman Eden nih, ya. Jadi itu buahnya itu nggak boleh dimakan. Karena sekali mereka makan, mereka akan mati. Itu saja perintahnya. Nggak ada yang lain, ya. Itu saja perintahnya. Cuman satu. Persis seperti guru yang tadi itu. Gurunya bilang, nih saya akan kasih kamu marshmallow lagi. Kalau kamu tunggu ibu datang lagi ke kelas ini. Ya, kalau kamu nggak berhasil, ya kamu nggak akan dapat marshmallow. Gitu ya. Jadi ada konsekuensinya. Konsekuensinya nggak dapat marshmallow. Kalau manusia, kalau si Adam dan Hawa memakan buah ini, maka mereka mati. Jadi setiap pelanggaran dari perintah itu ada konsekuensi, ada hukuman, ya sama. Kalau di rumah, kalau nakal, kalau nggak kerjakan PR di rumah, ya, mama papa pasti marah, pasti dikasih konsekuensi, dikasih hukuman. Hukuman itu baik, ya, baik untuk melatih dan mendidik adik-adik. Sama seperti manusia ini. Ya, Allah kasih perintah supaya manusia hidup dengan baik dan damai. Kalau manusia langgar, manusia dapat hukuman. Ya, hukumannya adalah kematian. Nah, manusia bilang, iya Tuhan, iya, kami akan mematuhi perintah Tuhan. Nah, lalu tapi ya
iblis tidak berhenti adik-adik. Iblis mau menghasut Hawa ya. Hawa itu adalah istri Adam. Suatu hari iblis mengubah sosoknya menjadi seekor ular yang licik ya. Dia menggoda Hawa ya. Menggoda artinya membujuk-bujuk ya. Caranya adalah, Hawa, lihat pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Apa yang dikatakan Tuhan? Sekali kamu makan, pasti kamu akan mati, kata ular. Ya, semua buah yang ada di taman ini kalau kamu makan pasti kamu akan mati, katanya. Kata ular. Oh, terus kata Hawa, no. Tuhan tidak bilang seperti itu. Tuhan bilang kalau kami boleh makan semua buah yang ada di taman ini, kecuali buah yang ada atau pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Itu kami tidak boleh makan, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Selebihnya boleh kami makan, katanya. Oh, baik kalau begitu, kata iblis. Iblis menggunakan firman Tuhan untuk apa? Untuk menghasut Hawa, ya. Sebenarnya ular itu memutarbalikkan firman Tuhan, ya. Dia mencoba menipu Hawa dengan firman Tuhan sendiri, ya. Lalu ular bilang, "Oh, iya betul. Tapi Hawa, kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Tuhan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Justru kamu akan tahu apa yang baik dan yang jahat. Persis seperti Tuhan. Kalau kamu makan buahnya, kamu akan sama seperti Tuhan," kata ular. Wah, licik ya adik-adik ya. Licik sekali ular ini. Dia memakai firman Tuhan untuk menipu Hawa. Nah, lalu Hawa berpikir, kira-kira benar nggak ya yang dibilang ular itu ya? Gimana ya kalau aku makan buahnya, benar nggak ya? Aku akan tahu yang baik dan yang jahat sama seperti Tuhan. Nah, lalu dia mulai ragu nih adik-adik ya. Dia berpikir-pikir, dia pandang buahnya, dia lihat buahnya dengan saksama ya. Bener nggak ya buah ini akan memberikan aku pengetahuan yang membuat aku tahu yang baik dan yang jahat. Nah, karena dia sudah termakan tipuan iblis adik-adik, dia ambil buahnya lalu dimakan. Enak sekali ya. Lalu tidak sampai di situ saja adik-adik. Hawa pergi, semperin Adam suaminya, dikasih buahnya ke Adam. Ayo makan buahnya, enak kok. Dimakan sama Adam juga. Ya, Adam juga tergoda makan buahnya. Malah nggak negur, malah dimakan buahnya. Ya kan? Sama. Kira-kira kalau adik-adik punya pengalaman sama Dede atau Cece, misalnya nih, udah dibilang sama mama, jangan main game karena harus belajar dulu. Tapi kalian malah ajak-ajak Cece. Cecenya justru bukan negur, malah ikut-ikutan main game. Sudah dibilangin sama mama jangan main game, tapi ikut-ikutan Cecenya juga. Sama seperti ini nih, ya, sama seperti Hawa. Hawa makan buahnya sendiri, tapi malah ajak-ajak Adam, ya kan? Nah, lalu mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Nah, sekali mereka mau jatuh ke dalam dosa, adik-adik lihat ekspresinya. Ekspresinya sedih nggak ya? Sedih nggak? Sedih. Ya, mereka tiba-tiba sadar kalau mereka tidak punya pakaian. Mereka telanjang, begitu ya. Lalu mereka sadar kalau mereka tidak punya pakaian. Mereka pergi bersembunyi, mengambil dedaunan ara, ya, daun ara untuk menutupi tubuh mereka. Oke, lalu mereka memakai bersembunyi di balik pohon. Mereka malu, mereka
sadar adik-adik kalau mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Karena sekali mereka makan, mereka sadar kalau mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka nggak berhasil patuhi perintah Tuhan. Sekarang Lausuk mau nanya, kira-kira Tuhan tahu nggak ya mereka jatuh ke dalam dosa? Tahu nggak ya? Tahu, adik-adik tahu. Tuhan tahu. Nah, ketika itu Tuhan panggil Adam dan Hawa. Adam, kamu di mana? Kata Tuhan. Ya. Nah, Adam itu sedang bersembunyi bersama Hawa. Ya. Mereka takut ketemu Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan tahu mereka sembunyi di mana. Apa yang sudah kamu lakukan, Adam? Nah, ditanya si Adam, ya. Apa yang sudah kamu lakukan? Lalu Adam jawabnya apa coba? Tidak Tuhan, perempuan yang kamu berikan itu yang menggoda aku. Nah, ya, langsung deh Adam menyalahkan orang lain. Langsung Adam menyalahkan Hawa, ya. Dia yang memberikan buah itu supaya aku makan, makanya aku makan Tuhan. Makanya aku jatuh dalam dosa. Nah, lihat nih, kalau seseorang jatuh berbuat salah, ya jatuh dalam dosa, sudah berbuat salah, susah sekali kita mengakui kesalahan. Betul ya? Tahu kita sudah berbuat dosa, tapi kita susah sekali mengakui. Sama seperti Adam ya. Kita sebenarnya sedang meniru Adam ya. Nenek moyang, kakek moyang kita ini nih, Adam ya, yang langsung menyalahkan kesalahannya, menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Nah, terus nggak sampai situ adik-adik, Hawa juga menyalahkan ular, ya, enggak, ular itu yang membujuk aku Tuhan, dia bilang kalau buah itu bisa dimakan. Ya sudah, aku makan deh. Nah, justru Hawa menyalahkan ular adik-adik ya. Nah, sekarang ular mau menyalahkan siapa? Jangan-jangan ular nyalahin Tuhan lagi, udah ciptain manusia, ya kan? Iya. Jadi kita saling menyalah-nyalahkan nih. Adam nyalahin Hawa nyalahin ular. Sekarang ular mau nyalahin siapa lagi? Ya kan? Memang ya, kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kerjaan kita cuma nyalahin aja ya, nggak mau dengan sadar. Iya Tuhan, aku bersalah, aku sudah jatuh dalam dosa, ampuni aku Tuhan. Gak ada yang langsung seperti itu, langsung nyari orang lain, nyari kambing hitam mau nyalahin ya. Nah, adik-adik, nah ketika itu nih ular sudah ketahuan membujuk Hawa ya untuk memakan buah itu. Lalu Tuhan tanya, ular, apa yang sudah kamu perbuat ini? Terkutuklah kamu di antara semua hewan yang ada di dunia, yang ada di bumi ini. Lalu Allah mengutuk ular tersebut, begitu ya. Nah, ini menjadi ada rahasia atau perjanjian Tuhan yang begitu indah adik-adik. Tuhan mengutuk ular, itu artinya nanti keturunan Hawa akan mengalahkan si iblis ini atau ular ini ya. Kira-kira itu perjanjian yang indah itu apa sih Lause? Nanti akan ada sesinya ya. Nah, intinya keturunan Hawa akan mengalahkan si ular, si iblis. Kira-kira keturunan Hawa itu siapa ya? Ya, yang mengalahkan ular ini atau iblis ini. Nah, jadi ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, adik-adik, Adam dan Hawa kira-kira masih bisa tetap dekat nggak ya sama Tuhan? Masih bisa tetap dekat nggak? Masih bisa tetap tinggal nggak ya di Taman Eden? Enggak, nggak boleh adik-adik. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang nggak boleh dekat sama dosa. Adam dan Hawa ini sudah jatuh ke dalam dosa. Artinya kita sudah kotor. Tuhan itu bersih, suci.
kudus, nggak bisa ketemu sama dosa. Jadi caranya supaya manusia ini nggak bisa nggak boleh lagi dekat sama Tuhan, Tuhan harus usir dari Taman Eden supaya manusia ini tidak mati. Ya, lalu Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Tetapi sebelum dia diusir, adik-adik, Tuhan itu begitu baik. Ya, Tuhan mau menyembelih domba, lalu membalut tubuh mereka dengan memberi pakaian dari kulit domba. Adik-adik lihat, tadi mereka pakai baju dari daun ara. Sekarang mereka sudah punya baju ya dari kulit binatang atau hewan ya. Baik nggak Tuhan itu? Baik nggak Tuhan itu ya kira-kira? Tuhan nggak mau manusia itu mati. Ya. Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden supaya mereka nggak mati, adik-adik ya. Nah, lalu dan supaya mereka tidak sama seperti Tuhan juga. Lalu Tuhan nggak mengusir mereka secara tidak mengusir mereka begitu saja. Tuhan justru memberikan pakaian dibalut tubuhnya ya dengan kulit domba. Nah, lalu malaikat menutup pintu Taman Eden dan mereka boleh keluar dari Taman Eden itu selamanya. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa? Nah, jadi yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bagaimana kita sebagai manusia itu menjadi manusia yang taat, yang dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Ya, masih ingat nggak kehidupan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa? Mereka begitu bahagia, hidup dengan begitu nyaman. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan, mereka sudah kotor, berbuat dosa selalu. Bahkan mereka nggak bisa deket lagi sama Tuhan. Yang awalnya bisa setiap hari ketemu, sekarang nggak bisa lagi ketemu sama Tuhan. Senang nggak? Oh enggak. Ya, sama seperti anak-anak tadi. Kita ketika dicobai oleh iblis, harusnya kita itu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, adik-adik. Lihat Hawa ketika dicobai sama iblis, dia justru tidak mengingat firman Tuhan. Dia melupakan suara Tuhan. Dia malah mengingat suara iblis. Gitu ya. Jadi kita sebagai manusia ini pasti tidak lepas dari cobaan. Pasti iblis ingin menipu kita. Iblis itu ciri-cirinya apa sih? Iblis itu ciri-cirinya menipu, mencuri, berbohong, ya. Kalau iblis sudah menghasut kita untuk berbohong sama mama papa, itu artinya iblis sedang menggoda kita, ya. Iblis sedang berusaha untuk membuat anak jauh dari Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak jadi anak pembohong? Mau nggak? Anak pembohong itu berarti anaknya iblis loh, karena iblis itu suka berbohong, suka menipu. Nah, caranya terus aku nggak mau loh, aku nggak mau jadi anak pembohong, aku nggak mau jadi anaknya iblis, aku mau jadi anak Tuhan yang jujur, yang taat, dengar-dengaran. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan dan selalu mendengarkan firman Tuhan dan menaati firman Tuhan dan selalu berdoa. Karena dengan berdoa kita selalu ingat bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita. Ya, jadi anak-anak harus sering baca firman Tuhan. Sering baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan taati firman Tuhan setiap hari. Ya, supaya adik-adik tidak jatuh dalam pencobaan seperti Hawa. Ya, oke? Nah, jadi siapa di sini yang mau jadi anak yang taat? Ada enggak? Wah, semua, Lause harap semuanya ya. Nah,
Jadi gimana caranya supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan dan selalu ingat firman Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan? Nah, caranya adalah dengan menghafal ayat hafalan, ya. Menghafal ayat hafalan ini adalah salah satu cara yang paling baik, ya. Nah, langsung mau adik-adik semuanya di sini, ayo hafal ayat hafalan ini dari Yakobus 4 sampai 7, yaitu karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi anak-anak harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, taati firman Tuhan, dan lakukanlah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sehingga adik-adik bisa menjadi anak yang taat dan berkenan di hati Tuhan. Oke? Oke, itu saja firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari kita tutup di dalam doa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali hari ini. Kami melihat kebaikan Tuhan ketika kami jatuh ke dalam dosa. Ketika nenek moyang kami Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan memberikan kebaikan dan belas kasihan Tuhan kepada mereka. Sama seperti kami Tuhan saat ini. Meskipun kami sering berbohong, sering menipu, tapi ketika kami meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan selalu berikan kesempatan. Tuhan, bantu kami untuk melawan iblis, melawan godaan iblis dan bujukan iblis untuk berbohong. Berikan dan ingatkan kami akan firman Tuhan supaya kami bisa lawan iblis ya Tuhan dan selalu dekat kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik ada sedikit pengumuman ya sebelum kita selesai, sebelum kita tutup. Adik-adik setelah ini, adik jangan lupa persembahannya begitu boleh dititipkan kepada orang tua ya. Iya, ketika orang tua datang ke gereja di dalam amplop begitu ya. Baik adik-adik, itu saja firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.